Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadri Erwin Saputro dengan NIM 26050123120021 dari program studi Oceanografi kelas A. Di sini saya akan membuat tugas video untuk praktikum Sistem Informasi Geografis, yaitu modul 1 terkait dengan pengenalan software ArcGIS. Sebelum kita masuk pada pengenalan software ArcGIS itu sendiri, kita harus mengunduh data yang akan kita teliti pada website Inna Geoportal. Namun karena website ini sedang ada maintenance sehingga tidak dapat digunakan, saya hanya bisa menjelaskan step by step bagaimana cara mengunduh data-data tersebut. Jadi ketika kita sudah masuk pada website Inna Geoportal itu sendiri, nantinya kita akan disuruh untuk registrasi jika kita belum punya akun, atau kita bisa langsung login jika kita sudah melakukan registrasi. Kemudian jika kita sudah registrasi atau sudah login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih yang bagian unduh data RBI per wilayah. Ketika kita sudah memilih menu yang unduh data RBI per wilayah, maka nantinya akan muncul peta Indonesia. Setelah muncul peta Indonesia, kita dapat memilih bagian wilayah mana yang ingin kita unduh. Kemudian kita unduh dengan memilih yang resolusinya itu 25K. Kemudian setelah kita selesai mengunduh, kita bisa langsung mengekstrak file tersebut menjadi folder yang nantinya siap untuk kita gunakan. Seperti ini, nanti jadinya akan seperti ini. Kemudian setelah selesai kita ekstrak, kita bisa langsung menuju ke aplikasi ArcMap. Namun sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan dari ArcMap ini sendiri, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tools-tools yang berada pada interface ArcMap ini. Terdapat beberapa alat atau beberapa tools. Yang pertama yaitu ada zoom in, dimana kita itu bisa memperbesar wilayah mana yang kita inginkan. Ada juga zoom out untuk memperkecil di mana wilayah yang kita inginkan. Kemudian ada tools pen, di mana kita bisa mengubah kursor kita yang awalnya seperti biasa ini menjadi tangan, sehingga kita dapat menarik lembar kerja kita dengan gampang. Kemudian ada tool full action, di mana kita itu bisa membuat lembar kerja kita itu seperti semula. Jadi ketika kita sudah melakukan zoom in atau zoom out, kita dapat menggunakan tools full action ini untuk membuat lembar kerja kita itu terlihat semua seperti awal. Kemudian ada juga fix zoom in, yaitu kita dapat memperbesar, tapi ini semua wilayahnya atau semua lembar kerja kita. Kalau yang tadi itu kan cuma untuk beberapa wilayah yang kita inginkan, tapi kalau yang fix zoom in itu semua lembar kerja kita. Demikian juga untuk fix zoom out, itu untuk memperkecil semua lembar kerja kita. Kemudian di sini juga ada tool select element, di mana yang tadinya kursor kita di lembar kerja ini berbentuk seperti tangan, nantinya bisa jadi seperti kursor biasa. Kemudian di sini juga ada menu undo dan juga redo yang kita semua udah tahu gunanya untuk apa. Kemudian ada tools add data, di mana kita dapat menambahkan data yang ingin kita masukkan dan juga kita teliti pada lembar kerja kita. Di sini juga ada skala peta yang kita bisa custom sendiri mau berapa skala peta itu, atau menggunakan template yang sudah ada di sini. Kemudian di sini juga ada tool search, di mana kita bisa mencari cara-cara yang tidak ada pada di sini. Misal saya ingin mencari cara mengubah poligon menjadi raster. Nah, maka akan muncul banyak sekali cara yang dapat kita gunakan. Oke. Terus ada lagi tools new untuk membuat lembar kerja baru, ada tools open untuk membuka data, kemudian ada tools save untuk menyimpan lembar kerja kita, dan juga tools print untuk mencetak lembar kerja yang telah kita buat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi ArcMap ini, khususnya untuk mengubah
data kita yang awalnya itu data poligon menjadi data raster. Yang pertama-tama kita pilih menu add data. Nah, jika belum ada tampilan seperti ini yang banyak ini, maka kita harus memilih yang bagian connect to folder. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan file yang telah kita unduh tadi dari website InnaGeo Portal. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita bisa langsung memilih yang RBI25k_administrasi_add.shp. Kita klik add. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, peta dari wilayah Kota Semarang, kita bisa mengubah warna dari peta ini sesuai dengan keinginan kita. Caranya gimana? Kita pilih menu yang ada di sini atau pilihan yang ada di sini di bawah RBI25K-nya, kita klik, atau bisa disebut juga sebagai simbol selektor. Nah, di sini banyak sekali warna yang dapat kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan warna biru aja. Bisa langsung diklik OK. Maka warnanya akan langsung berubah. Kemudian untuk mengetahui wilayah apa saja yang berada pada lembar kerja kita dapat melakukan dengan cara klik kanan pada layer RBI tadi, RBI25K, kemudian kita pilih yang Open Attribute Table. Nah, di sini udah kelihatan wilayah apa saja yang berada di lembar kerja kita, tapi kita belum tahu nih, misal Kota Semarang tuh di daerah yang mana, Semarang di daerah yang mana, Demak di daerah yang mana. Nah, gimana kita cara tahunya? Kita dapat mengklik kotak kosong yang berada pada paling kiri seperti ini. Nah, berarti bisa diketahui bahwasanya Kota Semarang itu berada pada daerah sini. Kemudian untuk wilayah Demak itu berada di daerah sini. Nah, jika kita sudah selesai mengecek wilayah apa saja yang berada pada lembar kerja kita tidak boleh langsung meng-close menu ini, karena nantinya jika kita langsung meng-close, kita tidak mengedit atau tidak mengubah semua yang ada pada lembar kerja kita, melainkan hanya wilayah ini. Nah, caranya gimana supaya mark biru-biru ini hilang? Kita klik saja yang berada pada pojok kiri atas, kotak kosong yang berada pada pojok kiri atas. Nah, maka semuanya akan hilang. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa langsung close aja. Kemudian kita bisa menambahkan nama-nama wilayah tadi pada lembar kerja kita. Caranya kita klik kanan pada layer RBI25K, kemudian kita pilih yang Properties. Nah, kita pergi ke bagian Labels, kemudian kita checklist aja yang bagian menu ini, Label Features in this layer. Kemudian kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, dan ukurannya ini sebenarnya terserah, tapi saya ingin menggunakan ukuran 12. Ketika sudah selesai, bisa langsung kita apply aja. Nah, maka nama-nama dari wilayah-wilayah tadi sudah kelihatan pada lembar kerja kita. Ketika sudah selesai, bisa kita langsung close aja. Nah, kayak gini kan masih satu warna, semisal Kota Kendal sama Kota Semarang dan semuanya itu warnanya sama. Kita bakal ngubah setiap daerah itu warnanya berbeda supaya lebih gampang untuk dibedakan satu sama lain. Caranya kita klik kanan pada layer RBI25K tadi, kemudian kita pilih Properties, kemudian kita pilih yang Symbology. Kita pergi yang ke kategoris, kemudian kita tinggal ganti color range sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nanti kita langsung pilih yang add all values. Setelah itu kita langsung apply aja. Setelah kita apply, nantinya setiap wilayahnya akan berubah warna seperti ini. Semisal Kendal itu warnanya biru, Kota Semarang itu warnanya hijau, Demak itu warnanya kuning. Nah, setelah selesai, kita langsung bisa mengubah data polygon ini untuk menjadi data raster. Caranya kita bisa pergi ke tools window tadi, kita ke search, kemudian kita cari yang polygon to raster. Nah, kita pilih yang nomor 2. Kita bisa masukkan, lalu kita bisa masukkan ke input features yang bagian ini.
Nah, ketika sudah kita masukkan data yang tadi, kita bisa menyimpan data tadi pada file yang kita inginkan. Misal saya pengen menyimpan di file yang ini. Nah, namanya juga kita bebas mau namain apa. Tapi di sini saya akan menamai dengan modul 3. Kita bisa langsung save aja. Oh, sudah ada ternyata. Saya ganti modul 4. Perlu diingat ya teman-teman, kalau semisal melakukan penamaan pada file tadi itu tidak boleh ada spasi, karena nantinya takut terjadi error pada file kita. Ketika sudah selesai, kita bisa klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ketika sudah muncul layer baru seperti ini, itu tandanya data kita itu sudah dirubah dari data polygon menjadi data raster. Demikian video yang saya buat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.